Nah, para pesulap ini mendapat gelar terhormat dengan gelar unicorn. Bukan gelar deh, itu sebutannya unicorn. Pak Jokowi itu ngetes Pak Prabowo. Tahu nggak unicorn gitu apa? Nah, jadilah perdebatan yang menurut gue tuh sengit banget perdebatannya ya. Nah, perdebatan itu sulap apa bukan? Bukan. Itu sandiwara. Enggak, sorry. Abrakadabra. Emas ditukar dengan kertas. Abrakadabra. Lo bisa jadi pemilik mall. Abrakadabra. Lo bisa jadi punya bank. Oke, Airlines People, hari ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan gue selalu ditemani sama teman-teman gue yang sekaligus gue jadiin narasumber. Tapi untuk kali ini, gue akan melakukan monolog. Nah, monolog ini, jadi ya informasi hanya datang dari gue aja, hanya satu arah gitu. Nah, jadi karena satu arah dari gue aja, jadi bisa benar, bisa salah. Dan gue juga monolog ini ya, gue nggak ada maksud sedikit pun untuk apa ya, untuk membenar-benarkan, apalagi menyalah-nyalakan, enggak. Gue lebih cenderung ke apa ya, sebab akibat. Ya, sebabnya apa? Akibatnya jadi begini. Akibatnya begini, sebabnya karena kenapa? Begitu, jadi kurang lebih. Ya, jadi nggak ada maksud untuk membenar-benarkan, apalagi menyalah-nyalakan, nggak ada. Perusahaan gue ini bergerak di bidang biro perjalanan wisata, ya, atau biasa orang tuh nyebutnya travel agent. Nah, perusahaan gue berdiri sejak tahun berapa ya? Tahun 2008 gue berdiri. Dan sekarang udah 2020. Otomatis kurang lebih sekitar 12 tahun nih usaha gue jalan. Gitu. Nah, perusahaan gue ini namanya nih Violet Online Connection. Kita biasa nyingkatnya jadi VOC. VOC ya, ingat ya. Jadi gue pikir ya, dengan masa 12 tahun gue bisnis ini gitu, rasa-rasanya ini menurut gue ya gue punya kapasitas lah untuk bisa menganalisa, menilai bisnis travel agent itu seperti apa gitu. Oke, gue langsung aja ya. Menurut gue versi Endang ini, bisnis travel agent sudah mulai sekarat 5-6 tahun yang lalu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah semakin maraknya bermunculannya para pemain sulap. Gue bilang ini pemain sulap ya, bukan penyihir ya. Nah, berbicara mengenai sulap dan sihir, tentunya lo semua pernah mendengarkan tentang sihir uang kertas. Jadi yang dimaksud dengan sihir uang kertas adalah ketika harga emas sama dengan atau lebih murah dibandingkan dengan kertas. Dan itu terjadi gitu. Nah, jadi gue akan ceritakan sedikit aja ya. Nah, pada perjalanannya, meskipun emas atau logam emas ini dikategorikan sebagai alat tukar yang paling tinggi, itu dirasakan sudah tidak praktis lagi. Ya, Anda bisa bayangkan jika ada pedagang bermigrasi dari kota lain ke kota lain, itu sangat riskan sekali. Karena kenapa? Mereka harus membawa-bawa emas gitu. Dan memang saat itu bukan hanya emas ya, tapi saya ulangin lagi ya, ini emas adalah alat tukar paling tinggi gitu. Nah, karena riskan dan berat tentunya membawa emas kemana-mana, barulah di situ ada sekelompok orang, bukan kelompok orang sih, mungkin lebih tepatnya sebuah keluarga membaca peluang tersebut. Nah, saat itu keluarga ini melakukan propaganda, melakukan kampanye kepada semua orang pemilik emas, bahwasanya mereka mengatakan begini, hati-hati jika Anda membawa-bawa emas kemana-mana, karena itu bisa hilang ataupun dirampok. Nah, akhirnya orang tersebut bertanya ke keluarga ini, terus baiknya gimana? Baiknya gini aja, emasnya Anda titipkan di saya, dan saya berikan nota atau catatan di atas kertas bahwa Anda telah menitipkan sejumlah emas di tempat kami atau di rumah kami. Oh, ini aman nggak? Dijamin aman, karena di sini dijaga oleh beberapa, boleh dibilang security lah, 24 jam, jadi emas mereka dijamin aman gitu. Nah, semenjak itu banyak pemilik emas berbondong-bondong datang ke keluarga tersebut untuk menitipkan emasnya untuk ditukar dengan kertas. Dan yang luar biasanya, nota tersebut juga bisa digunakan untuk bertransaksi. Ya, jadi catatan kertas itu dibawa ke mereka ke pasar untuk beli ini, untuk beli itu, segala macam kebutuhan itu bisa diterima. Nah, pertanyaan kok bisa diterima sih? Nah, sama seperti Anda sekarang, ya di zaman sekarang ini kan, kalau gue tanya begini sama lo kenapa mau naruh uang lo atau dana lo di Gojek, di GoPay, ataupun OVO? Ya sama, lo bilang
Karena di GoPay ataupun OVO itu ada cashbacknya. Taruh uang 100, transfer ke mereka, langsung dapat cashback 10.000, jadi 110.000 saldonya gitu. Terus belum lagi promo-promo yang lainnya gitu. Nah sama, si keluarga ini juga melakukan hal yang sama seperti yang Gojek ataupun OVO lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh GoPay ataupun OVO itu sudah dilakukan oleh keluarga ini ratusan tahun yang lalu gitu. Nah jadi kalau dipikir-pikir ya, otak nakal gue ini berpikir jangan-jangan GoPay, OVO hubungannya apa sama keluarga itu ya? Gue no komen lah. Nah pada perjalanannya nota kertas tersebut dianggap juga tidak praktis. Bukan tidak praktis ya, lebih berisiko. Belum lagi koyak, basah kena hujan, terhanyut, atau terbakar gitu. Lalu, lagi-lagi keluarga ini membaca peluang tersebut. Dan mereka pun lagi-lagi melakukan propaganda, berkampanye. Apa yang mereka katakan? Jadi begini, hei para pemilik nota kertas, Anda jangan bawa nota tersebut kemana-mana. Karena kenapa? Itu akan riskan, akan berbahaya. Jadi bawa Anda secukupnya aja. Sisanya Anda boleh titipkan lagi ke kami. Bisa mengerti ya, paham ya? Jadi emas dititipin ke keluarga itu ditukar dengan nota kertas. Begitu orang membawa nota kertas tersebut, dipinta lagi nih sama keluarga yang satu ini nih. Anda bawa secukupnya aja. Dan mau orang-orang itu karena dipikir benar juga ya, ketimbang saya pergi ke sana ke sini bawa ratusan lembar kertas, ribuan lembar kertas. Itu kan juga berisiko gitu. Berbondong-bondong lagi orang mengembalikan nota kertas tersebut. Pada saat itu bukan hanya keluarga ini nih. Banyak orang melihat juga, wah enak juga bisnis seperti itu. Saat itulah bermunculan banyak yang disebut saat itu adalah rumah simpan. Rumah simpan ya. Jadi untuk menyimpan nota kertas. Nah saat itu model bisnisnya seperti ini. Kalau orang punya 1000 lembar nota kertas dititipkan di rumah simpan, orang tersebut harus membayar jasa kepada rumah simpan tersebut. Karena kenapa? Dijagain 24 jam, dijamin aman, tidak akan kebakaran, tidak akan kena banjir. Nah, jadi dari 1000 lembar yang mereka miliki dititipkan ke rumah simpan, bulan depannya itu akan berkurang 1 lembar. Jadi 1000 lembar jadi tinggal 999 kertas. Karena kenapa? Yang satunya untuk bayar jasa. Lagi-lagi nih, keluarga yang tadi punya ide ini berpikirnya tuh lebih dalam lagi. Dan bahkan mungkin menurut gua ini adalah strategi atau boleh dibilang nih jebakan Batman keluarga ini nih. Ya, ketika ramai-ramai orang membangun rumah simpan, keluarga ini juga langsung berkampanye lagi. Langsung beriklan secara masif lagi. Wah, boleh bilang seperti itu. Apa yang mereka iklankan, apa yang mereka kampanyekan? Jadi mereka bilang begini, hey pemilik nota kertas, baiknya Anda taruh di rumah simpan milik kami. Karena kenapa? Kalau simpan di tempat kami, itu gratis, nggak perlu bayar. Bukan hanya itu, kalau Anda punya 1000 lembar nota kertas, bulan depan Anda bisa ambil 1000 lembar nota kertas ditambah dengan bonus 1 dari saya. Jadi berkembang biak nih kalau tempat saya. Itulah cikal bakal lahirnya dunia perbankan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya tahun 1661, Swedia adalah negara Eropa pertama yang secara resmi mencetak kertas yang digunakan sebagai mata uang mereka dan sebagai alat transaksi yang sah di negara tersebut. Nah, semenjak itulah tidak hanya menjalar ke negara-negara Eropa yang lainnya, bahkan ke seluruh dunia. Jika kita berbicara mengenai dunia perbankan, tentunya kita tidak bisa lepas dari satu nama keluarga ini. Hanya ada satu nama orang di muka bumi ini, tiada duanya. Ya, dia adalah Rothschild. Rothschild ini berkebangsaan Jerman, memiliki darah Jerman Yahudi. Nah, Rothschild ini adalah seorang bankir yang sangat piawai. Terbukti, nasabah pertama kelas kakapnya adalah berasal dari keluarga istana kerajaan Pangeran William. Anda bisa bayangkan ya, seluruh kekayaan Pangeran William dalam bentuk apapun, dalam bentuk emas, surat-surat berharga, atau nota-nota kertas yang tadi saya sebutkan, semua itu dititipkan atau dipercayakan kepada
Rothschild. Dan Anda bisa bayangkan juga, ketika perang, mereka tentu mendapatkan apa yang disebut dengan harta rampasan perang. Anda bisa bayangkan, seluruh harta simpanannya tersebut hasil rampasan perang dititipkan kepada Rothschild. Singkat cerita, si Rothschild pada tahun 1790 memberikan statement. Statementnya ini sangat menggegerkan dunia pada saat itu. Apa yang dia katakan? Hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di suatu negara. Dan saya tidak peduli siapapun yang menulis hukumnya. Jadi intinya dia katakan, Rothschild itu tidak peduli siapapun penulis hukum. Yang dimaksud adalah siapapun penguasanya, presidennya, rajanya, mereka tidak peduli. Dan 1 tahun kemudian, Rothschild akhirnya berhasil mengakuisisi bank sentral milik Inggris dan Amerika. Oke, jadi saya buat simple, cerita tadi yang saya lumayan panjang ya. Jadi begini, ada orang punya emas, ditukar oleh Rothschild ini kertas. Nah, kertas sudah dipegang sama orang tersebut, dipinta lagi sama Rothschild. Ya, Anda pegang secukupnya aja ya. Si Rothschild bilang seperti itu. Jadi, bim salabim, abrakadabra, boom, emas ditukar dengan kertas. Nah, bergeser dengan kemajuan teknologi tentunya, ya, uang kertas dianggap juga sudah sangat tidak relevan lagi untuk digunakan. Untuk itu berkembanglah yang disebut dengan uang elektronik. Ya, jadi kalau Anda ingin mengirimkan sejumlah uang kepada saudara Anda, baik itu di kota ataupun di luar kota atau mungkin di luar negeri, Anda tuh nggak perlu itu uang kertas ya, Anda bungkus, Anda kirim, paketin melalui JNE gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, dengan uang elektronik ini, Anda cukup menggunakan mobile banking yang Anda miliki ya, dari gadget Anda tentunya. Anda tinggal masukkan nomor rekening, nama penerima, dan Anda submit. Abrakadabra, saudara Anda sudah menerima uang yang Anda kirim. Setelah itu barulah bergeser dari emas pindah ke kertas, kertas berubah menjadi uang. Nah, kesininya uang berubah menjadi uang elektronik. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ya, orang kasih emas diambil sama Rothschild, dikasih hanya kertas. Kertas diambil lagi sama Rothschild. Rothschild bilang, lo pegang secukupnya aja ya. Nah, setelah udah dipegang secukupnya, ya udah, lo jangan pegang secukupnya. Gua kasih aja nih dalam bentuk elektronik. Ya, dengan perkembangan teknologi dan semua serba digital, jadi tolong deh, please, lo belajar tuh dari apa yang dilakukan oleh Rothschild. Gue bilang belajar ya, bukan menjadi Rothschild. Karena kalau lo tahu gimana itu Rothschild, gue nggak yakin lo juga mau melakukan gitu. Ya, gila loh. Ya, jadi lo bayangin ya, Rothschild ini saking suksesnya, dia itu tidak ingin harta kekayaannya, kesuksesannya di dunia perbankan yang bisa memiliki kekuasaan atau power di hampir seluruh negara, tidak ingin kekayaannya atau kekuasaan ini berpindah ke orang lain, sehingga mereka sampai melakukan apa yang disebut dengan perkawinan sedara. Ya, jadi lo jangan ikutin tuh untuk itunya. Jadi kalau Ustadz gue bilang nih ya, lo ambil baiknya aja, jeleknya lo buang. Nah, oke, jadi paham ya, belajarlah dengan Rothschild, bukan berarti lo menjadi Rothschild. Apa yang lo belajarin dengan Rothschild? Jadi begini, dengan perkembangan teknologi dan digital ini, ya, kalau lo kepingin punya bank saat ini ya, tentunya lo bisa bayangkan berapa modal atau uang yang harus lo punya, ratusan miliar. Belum lagi izin-izinnya ke BI, ke OJK, ke Menq, dan panjang kali lebar tuh. Nah, sekarang lu tinggal hanya membuat aplikasi, ya. Sekarang udah tahu ya, ada aplikasi yang menawarkan kredit cepat. Lu hanya tinggal menginstall di App Store. Ketika lu berhasil menginstall, otomatis lu punya saldo. Saldo itu lu bisa gunakan untuk belanja. Lu bisa beli handphone, bisa beli kamera, dengan cara pembayaran cicilan, tentunya dengan pokok plus bunga. Ketika lo mengangsur pokok plus bunga, itu sama saja si aplikasi tersebut sudah mengumpulkan atau bisa boleh menarik dana dari masyarakat. Dengan modal aplikasi aja, abrakadabra, boom, lo bisa jadi punya bank. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau lo kepingin punya pusat perbelanjaan, sebut aja seperti mall gitu ya, lo bisa bayangkan berapa uang yang harus lo keluarkan untuk pembebasan lahan tersebut. Belum lagi lo ngebangun gedungnya, perizinannya lagi segala macam, ratusan miliar lo butuhin untuk memiliki pusat perbelanjaan atau mall. Dengan aplikasi abrakadabra,
boom, lo bisa jadi pemilik mall. Nah, para pesulap ini mendapat gelar terhormat dengan gelar unicorn. Bukan gelar deh, itu sebutannya unicorn. Nah, unicorn itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia ada. Nah, istilah unicorn ini sebenarnya itu sempat rame ya, waktu debat Pilpres kemarin, ya, Pak Jokowi itu ngetes Pak Prabowo. Tahu nggak unicorn gitu apa? Nah, jadilah perdebatan yang menurut gue tuh sengit banget perdebatannya ya. Nah, perdebatan itu sulap apa bukan? Bukan. Itu sandiwara. Enggak, sorry. Nah, kalau kita bicara mengenai unicorn, aplikasi, semakin jelas ya, arah gue sekarang kemana nih, yang gue maksud dengan pesulap. Untuk bisa mencapai tingkatan atau termasuk dalam golongan unicorn, tentunya itu ada syarat, beberapa syarat. Salah satunya adalah jika divaluasi perusahaan tersebut itu sudah setara senilai 1 miliar US dollar gitu. Ada sisi-sisi lainnya juga selain valuasi. Salah satunya adalah dianggap bahwa teknologi ini adalah sebagai apa ya, ide yang unik guna untuk memberikan solusi yang saat itu tidak ada solusinya, tiba-tiba ada solusi dengan teknologi ini. Siapa aja sebenarnya perusahaan-perusahaan atau aplikasi-aplikator ini yang sudah dikategorikan masuk dalam jajaran unicorn? Ayo kita sekarang sama-sama cek, lo semua juga bisa cek sebenarnya ya. Oke, jadi ini kalau dirilis ya, diberitakan oleh okezone.com Sabtu 29 Agustus tahun 2020. Unicorn adalah perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi mencapai 1 miliar US dollar. Adapun 6 unicorn yang dimaksud adalah 1 Tokopedia, 2 JDID, 3 OVO, 4 Bukalapak, 5 Traveloka, dan yang terakhir yang keenam adalah layanan transportasi online Gojek ya. Di sini ditulisnya layanan transportasi online Gojek. Nah, dari sekian aplikasi yang tadi gue sebutin, ada satu aplikasi yang sangat menarik yang ingin gue bahas, gue ingin kupas tuntas sama lo semua. Kenapa? Karena aplikasi ini berhubungan dengan bisnis yang gue jalani selama ini. Nah, jadi untuk memudahkan gue menyampaikan materi, gue sebut aja ya, ini terjadi di dunia entah berantah. Gue sebut aja sini Travelecom. Lem berit, lem panci, kayak irit kawin kabanci, ikan asin, ikan tongkol, neng izin ngolomokon. Ya, jadi di sini gue sebut Travelecom, ya ada kata lekomnya ya, karena menurut gue memang nih ya lekong gitu, nggak jelas dibilang cowok kayak cewek, cewek tapi kayak cowok. Kenapa gue bilang nggak jelasnya? Jadi gini, banyak orang itu udah terpedaya, percaya kalau si Travelecom ini adalah perusahaan travel agent. Bukan, percaya, saya bilang bukan. Nah, bahkan gue bisa menyimpulkan kalau online travel agent ini yang menggunakan aplikasi adalah sumber sekaratnya bisnis travel agent di negeri entah berantah tersebut. Nah, terus lo pasti tanya sama gue, wah lu benci teknologi dang? Nah, lu alergi sama teknologi? Enggak, ya. Jadi ini harus gue sampaikan ya. Bisnis gue kan tadi gue sebutin namanya VOC ya. VOC itu berdiri dari tahun 2008. 2011-nya VOC itu udah merilis aplikasi. Jadi boleh dibilang kita ini VOC justru ya, gue berani mengklaim ya, adalah VOC salah satu pionir ya, salah satu pionir lahirnya online travel agent. Ya, online travel agent itu biasanya kita sebut apa ya, singkatannya OTA, OTA ya, OTA, online travel agent. Nah, kita berani mengklaim bahwa VOC salah satu pionirnya. Jadi kalau lo bilang gua alergi atau benci sama teknologi, itu enggak gitu. Nah, pasti lo bertanya, kalau VOC menggunakan teknologi juga, Travelecom menggunakan teknologi juga, kok VOC juga ikut berdampak gitu. Nah, ini dia intinya, gue mau kasih tahu begini. Lo sekarang gue kasih tahu ya, percaya nggak lo kalau Travelecom itu bukan travel agent? Gue akan jelasin ya, kenapa gue punya kesimpulan bahwa Travelecom ini bukan travel agent. Gue kasih contoh ya, kalau travel agent jual tiket begini, misal harga tiket itu 1 juta, terus modalnya harga NTA ya, net to agentnya, harga netnya to agen itu dari maskapai 950.000. Jadi ada selisih 50.000. 50.000 itu keuntungan agen. Nah, begitu kan?
Kalau travel agent jualan tiket seperti itu. Jadi kalau harga tiket 1 juta, NTA 950, untung itu travel 50.000 jelas. Tapi kalau Traveleko enggak. Harga tiket 1 juta. Harga NTA 950. Dia jual berapa? 500.000. Gila nggak? Jadi dia benar-benar bisa ngejual tuh di bawah harga gitu. Terus kalau dia berani jual seperti itu, terus untungnya dari mana gitu kan? Ya memang Traveleko ini nggak terus-menerus harganya selalu di bawah harga modal. Ada kalanya gitu. Kapan kalanya dia boleh bilang apa ya? Memberikan harga yang potongan sangat fantastis. Nanti akan gue jelasin secara detail. Ya sebelumnya gue mau beriklan dulu nih setelah yang pesan-pesan berikut ini.